Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung tuh ya teman-teman, mendung. Terus sepi juga ya. Kayaknya semalam tuh sudah gerimis, mendung kayak gitu-gitu tuh. Singapura mendung dan di hari ini adalah hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu di tempat aku di kondominium, kalian jangan kaget ya kalau misalnya kalian nanti maaf, kalau misalnya kalian nanti ada dengar suara kayak orang lagi ngebom apa ya, nyemprot kayak gitu, itu adalah semprotan nyamuk dan itu semuanya adalah kayak kayak kebakaran kayak gitu. Kalian nggak usah takut ya. Ini adalah masukan buat kalian agar nggak usah panik, dan semuanya itu pasti nanti meskipun di HDB juga ada kayak gitu, cuman kalau lantainya atas itu nggak masalah sih. Kalau yang lantai bawah kayak gitu kalian harus ikuti arahan dari majikan. Ada yang majikannya harus ditutup semua jendela dan pintunya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini ya penampakannya itu kayak gitu. Nah itu orangnya yang lagi nyemprot tuh, yang bawa semprotan nyamuk tuh kayak gitu ya. Itu buat nyemprot nyamuk karena ada tanaman-tanaman itu pasti ada nyamuknya kalau musim hujan ya teman-teman. Terus semuk kayak gitu-gitu nanti aku kasih lihat. Oke, so di video kali ini di Singapura tuh akan share kepada teman-teman bahwa aku hanya mengingatkan di sini ya buat teman-teman yang baru ataupun yang lama, semuanya khususnya untuk para helper atau TKW kayak gitu, bahwa agar selalu berhati-hati tentang keuangan. Jangan sampai kalian itu kepepet terus nggak punya uang, terus orang rumah itu meminta bantuan keuangan finansial kayak gitu, kalian harus meminjam ke rentenir. Karena kenapa? Kalau kalian nggak bisa ngebayar ataupun biasanya itu meskipun sudah dibayar aja, rentenir itu tuh bilangnya belum lunas kayak gitu. Kayak nggak terima kalau nasabahnya itu melunasi utangnya biar kelar kayak gitu. Mereka kayaknya terus mengontrol kalian, ekonomi kalian, finansial kalian, keuangan kalian kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kenapa? Mereka itu biasanya yang rentenir yang tidak resmi ataupun ilegal kayak gitu. Jadi ada salah satu orang Malaysia bekerja di Singapura. Terus karena dia itu meminjam uang dari rentenir, padahal cuma $500. Itu diberitanya cuma $500. Ya memang utang itu belum dilunasi, memang itu. Sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal di tempat kayak gitu. Sampai meninggal di pinjamnya itu Desember tanggal 17 2024 kayak gitu. Dan dia meninggalnya tanggal 24 Desember 2024. Dan karena tidak ada resi rentenir ini itu karena uang sudah masuk ke mereka dan mereka pun juga harus membayar, akhirnya si rentenir ini kan pasti tahu tuh alamat tempat tinggal mereka di mana, tempatnya di mana, keluarganya siapa, itu pasti tahu. Mereka itu bisa nge-track gitu loh teman-teman ya. Akhirnya si para rentenir ini tuh loan shark ya, bisa dibilang loan shark kayak gitu, itu ngedatengin rumah si pekerja Malaysia tersebut, ngedatengin rumah. Akhirnya dia itu meneror ya, istilahnya meneror rumahnya itu. Bahkan sebelum ada teroran yang benar-benar menyakitkan itu, si rentenir itu sudah kirim WhatsApp bahwa anak kalian itu meminjam uang dari kita sebesar $500 Singapura dolar kayak gitu. Sering banget itu orang tuanya itu dikirimin SMS yang seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 18
Januari 2025 kemarin, tanggal 18 kemarin, rumah orang tua si penghutang tersebut dibakar. Terlihat dari CCTV ada seseorang pria memakai hoodie dan juga pakai masker. Dia itu menyalakan api di apa ya, di papan kayak gitu sambil membawa botol kosong kayak gitu, botol kaca kayak gitu di itu ya di dinyalain korek api, dinyalain, dimasukin di situ, akhirnya dibuang dengan menggunakan tangan, dibuang itu terlihat dari CCTV ya, dibuang ke halaman rumahnya, akhirnya mengenai pintu gerbangnya sampai terbakar. Jadi terbakarnya itu bersama dengan papan kayu tersebut. Jadi papan kayu yang kering kayaknya sudah lapuk kayak gitu kan, akhirnya pasti terbakar tuh. Nah, disitulah akhirnya terbakar. Di situ pun masih ada teror yang masuk juga di WhatsApp. Kalau kamu tidak membayar hutang anak kamu, rumah kamu di waktu Imlek besok ya, Imlek itu minggu-minggu ini gitu, akan kubakar lagi rumah kalian. Sampai terornya kayak gitu ya. Itu orang Malaysia ya yang bekerja di Singapura yang utang itu. Padahal ini si yang penghutang ini tuh sudah meninggal itu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, agar selalu berhati-hati, jangan sampai kita berurusan dengan rentenir atau loanshark atau along yang seperti itu ya. Terus akibatnya kalian akan di blacklist di Singapura, tidak bisa bekerja di Singapura sampai kapanpun gitu ya. Di blacklist oleh MOM ya, di blacklist benar-benar nggak bisa kerja, nggak bisa masuk di Singapura. Jadi jangan sampai kalian tuh berurusan dengan si rentenir tersebut ya teman-teman ya. Kayak gitu aja sih pesan dari aku. Semoga orang yang mempunyai rumah di Malaysia aja sampai segitunya lah, apalagi kamu di negara Singapura itu hanya apa ya, bekerja dan tidak punya properti apapun. Ini rumah majikan, karena banyak kasus juga yang sampai rumah majikannya itu diteror, akhirnya majikannya pun juga harus menggelontorkan uang untuk menutup utang kalian. Kayak itu tuh banyak banget, dan banyak banget juga yang sudah di blacklist gara-gara rentenir yang ilegal seperti ini ya teman-teman. Jadi hati-hati banget dengan finansial kalian, apapun yang terjadi jangan sampai kalian meminjam uang dari rentenir tersebut ya teman-teman ya. Jadi begitulah sharing dari Inem hari ini, karena banyak banget berita yang belum di sharing. Ini bisa buat pengalaman kita semua ya teman-teman. So cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.